Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Tiara Monika dari Program Studi Ekonomi Tafsir. Di hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian rutin hadis saya tentang anak yatim atau memelihara anak yatim pada hadis Anna waka fil yatim fil jannah hakada wa asyara bisa babati wal wusta wa farroja bainahuma syai'an. Yang artinya aku dan orang yang mengurus atau menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Lalu beliau mengisyaratkan kedua jarinya telunjuk jari telunjuk dan jari tengah serta agak menegangkan keduanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang mana saya melakukan ini itu di Panti Asuhan Muhammadiyah Malang di Koji. Seperti itu. Saya melakukan observasi pada tanggal 27 November bertepatan dengan hari Kamis dan melakukan wawancaranya pada hari Jumat tanggal 28 November langsung kepada pengasuh atau pengurus dari panti asuhan tersebut. Panti asuhan ini itu berdiri sekitar tahun 1934 yang mana sebelum Indonesia merdeka dan menurut dengan data real atau sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh pemerintah, panti asuhan ini berdiri pada tahun 1931. Tempatnya berpindah-pindah sebelum bertempat tetap di Kota Malang dan pendirinya sudah wafat semua. Panti ini beranggotakan atau memiliki anak asuh itu 41 orang yang bermukim atau menetap di dalam panti dan 15 orang itu yang diasuh oleh keluarganya, tapi tetap dibiayakan semampu panti. Nah, pemimpin atau pendiri yang sudah pada wafat semua, maka sistem kepengurusannya itu yang paling atas adalah PCM atau pimpinan cabang Muhammadiyah karena ini panti asuhan Muhammadiyah. Di bawah PCM itu ada kepala dari panti tersebut, kepala, lalu karyawan atau pengurus, dan lalu anak asuhnya. Untuk setiap tahunnya, panti ini tidak mesti bertambah karena aturan dari pemerintah itu. Dan sekarang kita lanjut pada kegiatan apa saja yang ada di panti tersebut. Kegiatan dimulai dari bangun tidur, mereka tahajud, lalu baca Quran, sekitar jam 3-an. Itu mereka tahajud, lalu dilanjut dengan sholat subuh berjamaah dan zikir pagi, lalu bersih-bersih lingkungan, kamar mandi, mandi untuk persiapan, makan pagi, sarapan, lalu berangkat ke sekolah masing-masing. Dan sholat zuhur sampai dengan zuhur, lalu sholat zuhur di sekolahnya masing-masing. Lalu setelah sholat zuhur mereka pulang dan makan siang, selalu lanjut makan siang dan istirahat siang. Sampai pada asar, lalu mereka sholat asar berjamaah dan zikir sore, lalu membersihkan lingkungan panti pada sore hari, lalu lanjut mandi, tadarus, sambil menunggu waktu maghrib, lalu sholat maghrib berjamaah, setelah sholat maghrib berjamaah, mereka adanya taklim. Jadi menunggu jarak antara maghrib dengan isya itu adanya taklim. Sampai dengan sholat isya, persiapan lalu sholat berjamaah, setelah isya makan malam. Setelah makan malam itu ada dengan belajar atau mengerjakan PR dan lain sebagainya untuk kegiatan di esok hari, pelajaran mengajar di esok hari. Setelah belajar di sekitar jam 21 atau jam 9 malam mereka tidur wajib atau istirahat pada malam hari. Itu setiap harinya, setiap harinya sangat terschedule atau sesuai dengan terjadwal. Dan saat saya wawancara bahwa ternyata kegiatan unggul yang ada pada panti ini atau beda dengan panti-panti yang lain adalah yang pertama kegiatan tahfidznya. Jadi di panti ini tuh ada kegiatan tahfidz yang mana anak-anak ini sudah termasuk sangat unggul dan banyak memiliki potensi hafalan-hafalan yang Masya Allah luar biasa. Lalu ada metode UMI, metode mengaji UMI yang tidak asing mungkin di telinga kita semua, dan kedisiplinan anak-anaknya. Mungkin karena tetap jadwal yang sangat padat, jadi anak-anaknya disiplin. Pemerintah itu tidak memperbolehkan panti itu untuk promosi ternyata. Jadi untuk promosinya panti ini tidak boleh menyebar pamflet atau segala macam. Jadi promosinya dengan mulut antar mulut ke mulut masyarakat seperti itu. Dan sekarang panti asuhan itu merubah atau pemerintah itu mengubah nama panti asuhan itu dengan LKSA. Untuk di panti ini itu adanya pembatasan kuota karena hanya tersedia 8 kamar dan setiap kamar itu hanya bisa diisi dengan 6
anak asuh saja. Jadi 6 kali 8 sekitar 49 anak. Sampai kapan anak didik ini diasuh? Itu hanya sampai SMA kelas 3. Jadi setelah SMA kelas 3, mereka itu diberi tabungan produktif dan itu bebas mereka pakai apa, tapi tidak langsung dilepas. Jadi mereka adanya seperti membaca masa depan mereka harus mungkin menggunakan tabungan produktif itu untuk kuliah atau untuk membuka usaha seperti itu. Jadi tidak benar-benar dilepas dan dibiarkan. Itu. Untuk panti ini tidak hanya kepada anak yatim piatu saja, tetapi anak yatim saja atau anak piatu saja, tapi juga memasukkan anak yang duafa atau anak-anak yang kaum duafa atau yang kurang mampu seperti itu. Menurut para pengurus atau pengasuh dari panti asuhan ini, hadis terkait dengan yang tadi saya bacakan itu menjadi landasan atau menjadi spirit khusus atau semangat khusus para pengurus dan para karyawan yang mengurus para anak asuh itu untuk menjadi keselamatan lebih karena hadis tersebut tadi. Jadi tidak hanya dipahami secara tekstual saja hadis tersebut. Dan mereka benar-benar mengaitkan hadis itu akan mendidik anak di panti asuhan tersebut. Karena mendidik anak di panti asuhan tersebut itu antara kita di tengah-tengah antara kita di neraka ataupun di surga, kata bapak tersebut. Kenapa? Karena ketika anak tersebut atau anak didik itu paham atau ketika anak didik itu mengerti taat akan perintah Allah, maka kita akan mengalir ke surga. Tetapi ketika anak tersebut itu tidak paham akan agama dan membantah dan lain sebagainya, itu kita akan terseret ke neraka Allah. Lalu untuk tantangan yang didapatkan oleh para pengasuh dan karyawan yang ada di panti asuhan tersebut adalah itu karena mereka kata bapak tersebut karena kita itu mendidik makhluk Allah yang bernyawa dan mereka mempunyai akal, mereka mempunyai hati, maka tantangan terbesarnya adalah sifat-sifat mereka. Sifat-sifat apa? Sifat-sifat mereka yang mungkin karena emang umurnya, kata bapak tersebut, karena emang umurnya yang hidupnya penuh dengan bermain, hidupnya penuh dengan eh, apalagi umur-umur mereka sekarang itu untuk anak-anak di luar sana itu memegang HP, bermain gadget dan lain sebagainya. Jadi tantangan terbesarnya itu sifat dari anak-anak yang kadang bandel, kadang membangkang, kadang ngeyel dan lain sebagainya. Dan kita bertanya sebagai mahasiswa, lalu bagaimana cara pengurus dan para pengasuh ini eh, mendidik anak-anak yang seperti itu, yang membangkang dan lain sebagainya. Dan beliau menjawab yang sangat spesial yaitu kita hanya meminta pertolongan kepada Allah. Dan itu kayak kecil sekali kita semua sekelompok mereka hanya mengharap mengharap pertolongan Allah karena Allah yang maha membolak-balikan hati karena Allah yang maha memegang hati hamba-hambanya ini itu. Dan tantangan berikutnya adalah informasi online atau informasi-informasi yang bisa diperoleh lewat gadget mereka. Sedangkan mereka tidak boleh memegang gadget pada setiap harinya, tapi difasilitasi oleh panti asuhan tersebut, seperti komputer, lab komputer seperti itu kurang lebih. Dan dari sini saya benar-benar melihat bagaimana hadis Rasulullah itu benar-benar hidup terakhir masyarakat, benar-benar hadir menemani seiring berjalannya waktu di masyarakat.
khususnya pada panti asuhan ini, mulai dari awal berdiri hingga saat ini, mereka benar-benar menerapkan hadis Nabi menjadi semangat mereka, para pengurus, para pengasuh, para pemimpin-pemimpin panti asuhan tersebut untuk menjalani hari-hari mereka bersama anak-anak asuhnya. Dan saya menemukan bahwa hadis ini hidup bukan hanya secara teks, tapi juga kontekstualnya. Dan kesimpulan, praktik ini menunjukkan bahwa hadis di kalangan masyarakat tidak hanya secara tekstual saja atau tidak hanya dipahami secara arti atau secara teks saja, tetapi juga menjadi fondasi, menjadi landasan khusus, menjadi penguat untuk para pendiri atau para pengurus panti asuhan ini. Dan terakhir, akhir kata, Bapak dari pengasuh ini berpesan atau memberi harapan, yaitu agar anak-anak didiknya atau anak asuh dari panti asuhan ini bisa menjadi generasi yang sukses ke depannya. Itu poin pertama. Dan poin kedua itu memberi pesan agar anak di panti asuhan ini menjaga sholatnya, menjaga hafalannya, dan menjaga ketakwaannya ketika sudah keluar dari panti asuhan ini. Dan untuk poin ketiga adalah anak-anak didik di panti asuhan ini dilarang untuk insecure, dilarang untuk merendahkan dirinya, walaupun mereka tidak sama seperti masyarakat pada umumnya atau teman-temannya pada umumnya yang memiliki orang tua lengkap, yang memiliki keadaan ekonomi yang lengkap, dan lain sebagainya. Pengurus melarang mereka untuk insecure atau merendahkan diri. Itu sangat membantu saya untuk benar-benar membuka hati dan membuka mata saya bahwa rasa bersyukur selama saya hidup di dunia ini selama 21 tahun hidup di dunia ini itu kurang rasa bersyukur saya. Dan di sisi lain dengan adanya praktik ini saya merasa Allah sangat baik, Allah sangat baik, Allah baik sekali pada diri saya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.